Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hari Anggit Cahya Wibowo dalam mata kuliah Micro Teaching. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari salah satu dari 8 keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan ini? Pertama, kita akan mempelajari tentang pentingnya keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua, tujuan membuka dan menutup pelajaran. Yang ketiga, komponen-komponen apa saja yang ada dalam keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Dan yang terakhir adalah hal-hal apa saja sih yang dianggap penting dalam membuka dan menutup pelajaran. Ayo kita mulai. Urgensi membuka pelajaran, atau seberapa penting sih membuka pelajaran itu? Membuka pelajaran atau sering disebut dengan set induction bertujuan menciptakan prakondisi mental dan perhatian siswa terpusat pada apa yang akan dipelajari. Kegiatan membuka pelajaran tidak hanya dilakukan oleh guru pada awal pertemuan, tetapi juga dilakukan setiap akan memulai pembahasan topik yang baru. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika siswa berada di dalam kelas, bisa jadi pikiran dari siswa tersebut masih di rumah atau masih memikirkan problem-problem dia, atau masih memikirkan tugas-tugas yang belum diselesaikan, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, kita perlu menciptakan prakondisi sehingga mental dan perhatian siswa dapat dikatakan siap untuk memulai pelajaran tersebut. Demikian urgensi dari membuka pelajaran. Nah, kemudian apa saja sih urgensi atau pentingnya menutup pelajaran? Pertama adalah siswa memperoleh gambaran yang utuh tentang pokok-pokok materi yang telah dipelajari. Yang kedua, menutup pelajaran tidak hanya dilakukan di akhir pertemuan, tetapi juga sebagaimana membuka pelajaran juga dilakukan pada setiap menyelesaikan suatu topik. Yang ketiga, upaya guru untuk melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang telah selesai dilaksanakan. Jadi, begitu pentingnya menutup pelajaran itu. Nah, kemudian apa sih tujuan membuka pelajaran? Yang pertama, timbulnya perhatian dan motivasi siswa untuk menghadapi pelajaran yang diberikan. Yang kedua, siswa akan tahu cakupan pelajaran yang akan diberikan. Sehingga apabila siswa mengetahui cakupan pelajaran yang akan diberikan, secara mental siswa akan dapat menyiapkan dengan baik. Yang ketiga, siswa mendapatkan gambaran yang jelas tentang pendekatan-pendekatan yang mungkin diambil selama pembelajaran. Yang keempat, siswa mengetahui hubungan pengalaman-pengalaman pribadi terhadap apa yang akan dipelajari. Ini sangatlah penting, karena bisa jadi pengalaman-pengalaman yang selama ini dimiliki oleh siswa itu bertolak belakang atau bertentangan dengan konsep-konsep materi yang akan dipelajari, khususnya bagi kita calon guru fisika. Banyak sekali ditemui adanya pertentangan kognitif dalam diri siswa terhadap konsep fisika yang akan kita ajarkan. Yang kelima, siswa dapat mengetahui indikator keberhasilannya dalam pembelajaran. Nah, ini merupakan salah satu hal atau tujuan yang paling penting dalam membuka pelajaran. Siswa harus mengetahui bahwa dia dikatakan berhasil dalam pembelajaran jika telah memenuhi indikator-indikator keberhasilan tersebut.
sebagaimana kita akan berangkat menuju ke suatu tempat, maka kita wajib mengetahui tempat mana yang akan kita tuju, sehingga kita tidak tersesat atau melakukan perjalanan dengan sia-sia. Demikian juga dalam pembelajaran. Sedangkan tujuan menutup pelajaran diantaranya adalah pertama, merangkum atau membuat garis-garis besar topik yang telah dibahas selama pembelajaran. Yang kedua, mengkondisikan supaya informasi yang telah diperoleh pada pembelajaran membangkitkan minat dan kemampuan terhadap topik pembelajaran berikutnya. Yang ketiga, agar topik yang telah dipelajari memiliki kebulatan makna. Ini juga sangatlah penting. Jangan sampai siswa-siswa kita mempelajari sesuatu yang mana siswa tersebut bahkan tidak mengetahui apa makna dari pelajaran tersebut. Sebagai seorang guru, kita perlu merancang suatu pembelajaran yang sangat bermakna bagi mereka. Dan yang keempat adalah memberikan tindak lanjut untuk mempelajari kembali topik yang telah dipelajari. Nah, berikutnya komponen membuka pelajaran. Ada apa saja? Yang pertama adalah menarik perhatian. Untuk menarik perhatian ini, kita bisa melakukan dengan gaya mengajar yang baik, penggunaan alat yang kreatif, dan juga pola interaksi yang bervariasi. Yang kedua, menimbulkan motivasi. Agar motivasi dari siswa tersebut timbul, seorang guru haruslah hangat dan antusias, menimbulkan curiosity atau rasa ingin tahu. Kemudian seperti yang dicontohkan di awal tadi, konflik kognitif, dan tentunya yang keempat, memperhatikan minat dari siswa tersebut. Yang ketiga, memberi acuan. Apa saja? Pertama, tujuan dan cakupan. Yang kedua, saran langkah-langkah untuk dapat memahami materi. Yang ketiga, menyampaikan topik pokok. Dan yang keempat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan yang terakhir, yang keempat, keterkaitan. Membuat keterkaitan antara pengalaman sehari-hari siswa dengan materi yang akan disampaikan pada pembelajaran. Sedangkan komponen menutup pelajaran, yang pertama adalah meninjau, yaitu meninjau kembali penguasaan inti pelajaran dengan merangkum pelajaran atau membuat ringkasan. Sebagai seorang guru, bagi saya wajib hukumnya ketika menutup pelajaran memastikan seberapa jauh atau seberapa berhasil pembelajaran ini dilakukan, yaitu dengan meninjau kembali penguasaan, pemahaman, atau konsep dari siswa tersebut. Yang kedua adalah melakukan evaluasi. Yang pertama, mendemonstrasikan keterampilan, dapat juga dengan mengaplikasikan pada situasi lain, mengeksplorasi pendapat siswa, atau yang terakhir memberikan soal-soal tertulis. Nah, salah satu hal yang paling penting dalam membuka pelajaran yaitu adalah apersepsi. Apa itu apersepsi? Apersepsi merupakan usaha yang dilakukan oleh seorang guru untuk mempersiapkan siswa secara fisik dan mental untuk menerima materi pada pembelajaran. Pada apersepsi, salah satu yang bisa kita lakukan adalah siswa mengolah, mengasosiasi, membandingkan informasi dari stimulan dengan pengalaman-pengalaman atau persepsi yang selama ini sudah dimiliki oleh siswa. Sehingga setelah dilakukan apersepsi, maka siswa tersebut siap untuk menerima materi dan tentunya materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan optimal. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat berkarya untuk bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.